Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah kembali menemukan kita. Mudah-mudahan ada tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Ya, baik anak sekalian, mari seperti biasa kita istighfar terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan istighfar ini mengampuni dosa-dosa kita dan memberkahi ilmu yang kita dapatkan. Bersama-sama mari. Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihah. Amin. Ya, hari ini kita akan belajar tentang iman kepada kitab Allah. Ya, apa sih iman kepada kitab Allah? Ya, kita lihat dulu pengertiannya tentang iman. Ya, iman itu artinya percaya. Kalau kita lihat lebih jauh, itu iman artinya adalah kepercayaan yang diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Ya, kalau ketiga-tiganya itu tidak sama, maka dia berbohong sesungguhnya. Ya, jadi harus ada tiga hal: hati, lisan, dan perbuatan harus sama. Itu betul-betul iman. Ya. Kemudian kitab. Apa itu arti kitab? Kitab itu adalah firman Allah yang dibukukan menjadi sebuah mushaf. Ya. Dan beriman kepada kitab Allah artinya adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab suci kepada para utusan Allah untuk disampaikan kepada manusia sebagai pedoman hidup. Ya, kita lanjutkan. Apa itu kitab Allah? Kitab Allah itu adalah kumpulan firman Allah yang diturunkan kepada Rasul untuk disampaikan kepada umatnya supaya selamat dan bahagia lahir dan batin, baik dunia maupun akhirat. Kitab Allah ini adalah merupakan rambu-rambu yang menjadi petunjuk bagi umat manusia. Nah, jika mematuhi rambu-rambu tersebut, kita akan selamat dalam perjalanan sampai ke tempat tujuan. Ya, karena tujuan kita itu adalah kebahagiaan lahir, batin, dunia, dan akhirat. Ya, sebaliknya, jika tidak memperhatikan dan melanggar rambu-rambu yang telah ditentukan Allah, kita akan banyak mengalami kesulitan, bahkan mungkin celaka dan menderita. Nah, kitab Allah, menurut pendapat yang umum, jumlah kitab Allah itu sebetulnya ada 104 kitab. Ada juga yang berpendapat bahwa kitab Allah itu jumlahnya 114 kitab. Menurut Syekh Suhaimi, ya, banyaknya kitab itu tidak dapat dihitung, ya, sehingga kita hanya diwajibkan beriman kepada 4 kitab saja, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Nah, sekarang kita lihat dalil-dalilnya dalam Al-Quran. Kita lihat surat Al-Baqarah ayat 213. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana an-nasu ummatan wahidah fa ba'athallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi. Yang artinya adalah manusia itu dahulunya satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan, dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 136, Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum nahnu lahu muslimun. Yang artinya adalah, katakanlah hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka.
dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Kemudian kita lihat dalil khusus. Kalau tadi dalil kitab secara umum, sekarang adalah dalil khusus, maksudnya adalah khusus pada kitab-kitabnya. Ya, kita lihat perintah beriman kepada kitab Taurat itu terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 44. Kemudian perintah beriman kepada kitab Injil terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 46. Sedangkan beriman kepada kitab Zabur itu terdapat dalam surat Al-Isra ayat 55. Perintah beriman kepada kitab Al-Quran itu terdapat dalam Al-Baqarah 185. Ya, ada baiknya kita lihat dalam surat Al-Maidah ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nura yahkum biha nabiyyuna alladziina aslamu lilladziina hadu warabbaniyuna wa ahbaru bimastuhfidu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada fala takhshawun nas wakhshawni wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Yang artinya adalah sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara-perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Kemudian kalau surat Al-Maidah ayat 46, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaffayna ala atharihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa atainahu Injil fihi hudaw wa nura wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Yang artinya adalah, dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian dalam surat Al-Isra ayat 55, Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'di wa ataina Dawuda zabura. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi, dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan kepada Zabur, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayatin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang artinya adalah bulan Ramadan adalah bulan yang dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maka wajib mengganti sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah mengendaki kemudahan bagi kamu dan tidak mengendaki kesukaran bagi kamu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Ya, sekarang kita lihat 4 kitab Allah ya, yang tadi sudah dalilnya ada. Yang pertama adalah Taurat. Ya, Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa, ya, bahasanya adalah Ibrani. Umat yang menerimanya adalah Yahudi.
Ya, kitab ini di antara isinya adalah berisi 10 perintah Allah. Tempat diterimanya liturginya berlaku pada abad 12 sebelum Masehi. Ya, kita lihat penjelasan selanjutnya. Kitab Taurat ini adalah merupakan kumpulan firman-firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Musa. Ya, kitab ini berlaku hanya bagi Nabi Musa dan umat Bani Israel. Kalau dalam surat Al-Baqarah ayat 87 yang artinya adalah, dan sungguhnya kami telah mendatangkan Alkitab Taurat kepada Musa. Dalam surat Al-Isra ayat 2, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan kitab Taurat petunjuk bagi Bani Israel. Ya, kitab Taurat agama Yahudi disebut juga Biblia. Ya, terdiri dari Torah, Nabiin, dan Ketubin. Ya, di kemudian hari orang Kristen menamainya Perjanjian Lama atau Old Testament. Konon, Taurat yang tertuang dalam Perjanjian Lama tersebut berasal dari Nabi Musa dan dibagi menjadi 5 kitab. Ya, kitab itu adalah 1 kitab Kejadian, 2 kitab Keluaran, 3 kitab Imamat, 4 kitab Bilangan, yang 5 adalah kitab Ulangan. Ya, sekarang kita lihat apa sih isi kitab Kejadian. Kitab Kejadian ini ya adalah kitab yang berisi tentang kejadian alam semesta, penciptaan Nabi Adam dan Hawa, turunnya Nabi Adam dan Hawa ke bumi, serta kisah Nabi Yusuf. Itu isi kitab Kejadian. Sekarang kita lihat kitab Keluaran. Kitab ini berisi kisah keluarnya Bani Israel ya, dari penindasan Fir'aun di Mesir di bawah pimpinan Nabi Musa. Kitab ini juga menceritakan keberadaan Nabi Musa di Padang Tih ya, atau Semenanjung Sinai selama 40 tahun untuk berdoa kepada Yahweh ya, Allah yang Maha Esa. Dalam doanya Allah menurunkan 10 perintah atau 10 commandment. Kitab ini berisi kisah keluarnya Bani Israel dari penindasan Fir'aun di Mesir. Ya. Terus kemudian apa sih isi 10 commandment atau 10 perintah Allah itu? Yang pertama adalah hormati dan cintai Allah. Yang kedua, sebut nama Allah dengan hormat. Yang ketiga, kuduskan hari Tuhan, yaitu hari Sabat atau hari ke-7 setelah bekerja selama 4 hari dalam seminggu. Yang keempat, hormati ibu bapakmu. Yang kelima, jangan membunuh. Yang keenam, jangan bercabul. Yang ketujuh, jangan mencuri. Yang kedelapan, jangan berdusta. Yang kesembilan, jangan ingin bercabul. Yang kesepuluh adalah jangan ingin memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak halal. Kemudian kita lanjutkan kitab yang ketiga adalah kitab Imamat. Kitab Imamat ini berisi himpunan syariat dalam agama Yahudi. Lalu kitab Bilangan. Kitab Bilangan ini ya adalah berisi cacah jiwa turunnya 12 suku bangsa Israel pada masa Nabi Musa. Lalu kitab Ulangan. Kitab Ulangan ini berisi ulangan dikeluarkannya Bani Israel dari tanah Mesir dan himpunan syariat. Ya, terus kemudian kita lanjutkan kitab selanjutnya yaitu kitab Zabur. Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud. Ya, bahasa yang digunakan adalah bahasa Kipti. Umat yang menerimanya adalah Yahudi. Berisi tentang zikir, nasihat, hikmah, dan tidak mengandung syariat. Nabi Daud meneruskan syariat Nabi Musa. Tempat diturunkannya adalah di Yerusalem, berlaku sejak abad 10 sebelum Masehi. Zabur ini adalah kitab tadi ya. Zabur disebut juga dalam bahasa Arab dengan Mazmur atau jamaknya Mazamir. Zabur ini berisi 150 nyanyian yang disenandungkan oleh Nabi Daud dengan mengagungkan semua pengalaman yang dialami pada masa hidupnya, seperti dosa, kejatuhan, pengampunan dosa, sukacita tentang kemenangannya atas musuh Allah dan kemuliaan Allah. 5 ajaran Zabur itu yaitu nyanyian kebaktian untuk memuji Tuhan, ya. Lalu nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, ratapan jamaah.
lalu ratapan dan doa individu, lalu nyanyian untuk raja. Ya, sekarang kita lanjutkan kitab yang ketiga, yaitu Injil. Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Suryani. Umat yang diajak beriman adalah Nasrani. Isi kitab sama dengan kitab sebelumnya, yaitu menghapus hukum-hukum yang tertera dalam kitab Taurat. Ya, berlaku sejak 1 Masehi sampai 610 Masehi. Ya. Injil, ya, kitab ini intinya berisi ajakan kepada umat untuk hidup zuhud. Ya, zuhud itu apa sih? Menjauhi kerakusan dan ketamakan duniawi. Hal ini dimaksudkan untuk meluruskan pandangan orang-orang Yahudi yang bersifat materialis. Ya. Kitab Injil yang ada sekarang berbeda dengan Injil yang asli yang diturunkan kepada Nabi Isa. Ya, dalam bentuknya yang sekarang ada jumlah pengikut Nabi Isa yang memasukkan karangannya ke dalam kitab Injil. Mereka adalah Matius, Markus, Lukas, Yahya. Oleh karena itu Injil tersebut dinamakan menurut pengarangnya, ya, Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yahya. Nah, kemudian sejarah kitab Injil baru. Pada mulanya terdapat kurang lebih 70 buah kitab Injil. Ya. Injil sebanyak itu umumnya membawakan isi yang simpang siur satu sama lain. Ya, ketika diadakan sinodus atau muktamar gereja-gereja di Indonesia pada tahun 325 Masehi, diputuskan hanya 4 Injil di atas yang diakui gereja. Injil yang tidak diakui gereja disebut apokripa, yaitu Injil-Injil yang tertolak. Nah, di antaranya apa sih Injil-Injil yang tertolak? Bisa kita lihat, ya, Injil Petrus, Injil Mesir, Injil Ibrahim, Injil Barnabas, Injil Thomas, Injil 12, Injil Yakobus, Injil Yudas Iskariot, Injil Andreas, Injil Bartolomeus, Injil Maria, dan seterusnya, Injil Yakobus kecil, dan masih banyak lagi. Itu adalah Injil-Injil yang tertolak. Ya, tetapi perlu kita lihat ada yang menarik, ya. Ada yang tertolak tetapi menurut kita benar. Ya, di antaranya adalah Injil Barnabas. Ya. Injil Barnabas ini berisi Yesus itu tidak disalib. Ya, yang disalib sebenarnya Yudas Iskariot yang telah diserupakan oleh Tuhan rupa dan suaranya. Yesus sendiri naik ke langit bersama malaikat, yaitu isi Injil Barnabas. Isi yang lainnya, Yesus itu bukan anak Allah, bukan pula Tuhan, tetapi seorang Rasulullah. Yang ketiga, Mesias atau Ratu Adil atau Juru Selamat. Yang dinanti-nantikan itu bukan Yesus, tetapi Nabi Muhammad, atau mereka mengatakan Ahmad. Ya, itu adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Kemudian yang keempat, isi Injil Barnabas itu adalah putra Ibrahim yang akan disembelih karena perintah Allah ialah Ismail, bukan Ishak seperti yang tersebut dalam perjanjian lama yang ada sekarang. Ya, sekarang kita lihat kitab kita sendiri, yaitu Al-Quran, itu kitab keempat. Ya, diturunkan kepada Nabi Muhammad, bahasanya Arab. Ya, isi kitab berisi tentang akidah, ibadah, akhlak, muamalah, ya, munakah, haji, nazar, siasah, sejarah, hubungan, ya. Kemudian ilmu pengetahuan, itu adalah isi daripada Al-Quran. Kemudian tempatnya turun adalah di Mekah pada ya, selama 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Berlaku sejak 610 Masehi sampai hari kiamat. Ya. Kemudian Al-Quran ini kalau kita melihat pengertiannya adalah merupakan firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Ya, dinamakan Al-Quran karena ia merupakan kitab suci yang wajib dibaca, dipelajari, dan merupakan ajaran-ajaran wahyu yang
terbaik. Ya. Nama lain Al-Quran ini banyak sekali ya anak sekalian. Ya, di antaranya Al-Furqan artinya pembeda, Adz-Dzikr artinya pemberi peringatan, Al-Bayan itu penjelas, Asy-Syifa sebagai obat, Al-Hukum sebagai hukum, An-Nur adalah sebagai cahaya, Al-Huda petunjuk, kemudian Al-Kitab buku suci. Kemudian masih banyak lagi nama-namanya. Ya, kita lihat lagi, ini semuanya adalah merupakan nama lain daripada Al-Quran karena isinya begitu lengkapnya. Kemudian kita lihat ya amandemen kitab. Al-Quran itu diturunkan mempunyai tujuan untuk menyempurnakan kitab-kitab terdahulu, Taurat, Zabur, dan Injil. Dengan diwahyukannya Al-Quran, maka habis masa berlakunya kitab-kitab sebelumnya. Ya, sedang masa berlakunya Al-Quran adalah sampai hari kiamat. Ya. Arti percaya kepada kitab Allah artinya adalah kita percaya terhadap kitab Taurat, Zabur, dan Injil asli dengan konsekuensi tidak mengamalkan isinya karena masa berlakunya kitab tersebut telah habis. Percaya kepada ketiga kitab tersebut bahwa kitab-kitab itu merupakan wahyu Allah. Ya, terhadap kitab Taurat, Zabur, dan Injil yang terhubung dalam Bible, kita tidak wajib mempercayainya, apalagi mengamalkan ajarannya. Nah, sekarang kita fungsi iman kepada kitab Allah. Yang pertama tentu mendapat petunjuk yang benar dalam menjalankan hidup kita. Yang kedua, ikhlas dan taat beribadah kepada Allah karena kita tahu Allah sudah memerintahkan kita untuk beribadah. Yang ketiga adalah sabar menerima cobaan, selalu bersyukur dan jauh dari sifat sombong ketika mendapat keberhasilan. Yang keempat, mempunyai kepekaan dan kepedulian sosial yang tinggi dengan memperhatikan lingkungan yang di mana ia hidup. Lalu yang terakhir, optimis dalam beribadah kepada Allah atas segala usaha yang dilakukannya karena percaya akan pertolongan Allah. Sekarang kita lihat apa sih keistimewaan Al-Quran. Al-Quran itu mempunyai banyak sekali keistimewaan, diantaranya pembenar kitab-kitab sebelumnya, memperoleh pahala bagi yang membacanya, bagi yang beriman sangat tertarik mempelajarinya, kemudian menenangkan jiwa, memberi syafaat di hari kiamat, terjaga keasliannya. Kita lanjutkan tentang keistimewaan Al-Quran. Ya, di antaranya tidak ada makhluk Allah yang bisa membuatnya. Tidak ada kesalahan di dalamnya, selalu sesuai dibaca di zaman apapun, ya, selalu sesuai dibaca oleh siapapun. Semakin dibaca, semakin dalam pengetahuan yang didapatkan, ya. Semakin banyak mengulangi pembacaannya dan pendalaman Al-Quran akan merasa semakin bodoh, sehingga kita akan cenderung mengagungkan Allah. Nah, kita lihat suhuf. Ya, apa itu suhuf? Suhuf itu adalah lembaran-lembaran. Berbeda dengan kitab. Kalau kitab itu lembaran-lembaran yang dijadikan satu, tapi kalau suhuf masih berupa lembaran-lembaran saja. Ya, dalam hadis Nabi ada 5 suhuf di situ. Ya, suhuf yang pertama diberikan kepada Nabi Adam itu adalah 10 suhuf. Kepada Nabi Sis itu paling banyak, itu 50 suhuf. Kepada Nabi Idris ada 30 suhuf. Kepada Nabi Ibrahim ada 10 suhuf. Dan kepada Nabi Musa itu 10 suhuf. Nah, sekarang kita lanjutkan kaitan beriman kepada kitab-kitab Allah dengan perilaku sehari-hari kita. Nah, kalau kalian sebagai seorang pelajar, ya berarti kalau kalian benar-benar beriman kepada kitab-kitab Allah, kalian pasti akan masuk kelas tepat waktu, ya. Mengikuti pelajaran dengan baik, berpakaian sesuai dengan tata tertib sekolah, mendengarkan keterangan guru dengan baik, aktif dalam proses belajar, mengerjakan tugas tepat waktu, sopan, santun, dan hormat kepada guru. Ya, itu kaitan kita sebagai pelajar kalau kita benar-benar beriman kepada kitab Allah. Nah, kalau sebagai anak dalam keluarga,
Kalau dia benar-benar beriman kepada kitab Allah, nah itu pasti rajin membantu orang tua, hormat, santun, ya, sopan terhadap orang tua. Dia akan cenderung mendengarkan dan melakukan nasihat dari orang tua, menyenangkan hati orang tua. Lalu sebagai hamba Allah, dia akan melakukan sholat 5 waktu, ya, karena itu terdapat dalam kitab-kitab Allah. Gemar membaca kitab, ya, kalau kita sebagai orang Islam gemar membaca Al-Quran, rajin mengikuti kajian-kajian Islam. Nah, kemudian yang terakhir, apa sih hikmahnya ketika kita beriman kepada kitab Allah? Hidup orang itu akan teratur. Kemudian yang kedua, ya, mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, hidup lebih bersemangat, ya. Yang keempat, bisa menghargai mengikut orang lain. Ya, begitulah di antara pelajaran iman kepada kitab Allah, anak sekalian. Marilah kita akhiri pelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.